Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Zulkarnain Bayan bersama trainer internasional Super Tahfiz Al-Ustadz Marzuki dari Sidoarjo, trainer internasional, pernah di Malaysia, Singapura, di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, tadi sudah menyinggung tentang positive learning. Kemudian nanti kita akan menyinggung juga tentang talqin dan taktik. Apa itu talqin, apa itu taktik? Ustaz Husin ya? Nah, kemudian nanti mungkin dari Ustaz Husin, Ustaz Jalani ingin bertanya tentang penerapan ini di lapangan. Nah, beliau ini Direktur Tahfiz di Tazaka, Ustaz Jalani Guru Tahfiz di Pondok Pesantren Tazaka. Jadi Ustaz, secara umum, pertama tentang positive learning, ya. Tadi pembicaraan kita tadi tentang orang Malaysia itu heran nih, apa istilah studi banding ke Indonesia. Bisa nggak tahfiz itu diterapkan tanpa marah-marah, tanpa mukul, tanpa. Nah, ini positive learning itu apa saja, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, jadi pernah suatu ketika saya memberikan pelatihan untuk kepala-kepala sekolah di Malaysia. Kemudian mereka minta untuk penerapannya di mana, kan begitu. Nah, karena saya sudah pulang ke Indonesia, maka saya katakan lembaga yang sudah menggunakan atau menerapkan Super Tahfiz itu di Indonesia sudah banyak, kan itu. Maka langkah baiknya kalau mereka datang ke Indonesia untuk studi komparatif, ya, studi banding, melihat penerapan Super Tahfiz di Indonesia untuk semua level usia. Jadi saya buat dari TK, terus SD, SMP, SMA, dan juga untuk orang tua, orang-orang tua, kan itu. Orang tua ada juga, Ustaz ya? Iya, jamaah orang-orang tua. Ya. Termasuk mu'alaf di situ. Nah, akhirnya mereka datang, kepala-kepala sekolah ini. Ada sekitar, pokoknya perwakilan saja, karena mereka membuat kelompok kecil supaya mereka lebih fokus gitu ya. Nggak sampai 10 orang lah, dalam 8 sampai 10 orang kan begitu. Jadi komparatif selama 8 hari. Nah, di situ supaya ini objektif, jadi saya suruh untuk bertanya langsung kepada gurunya atau penanggung jawab tahfiz di tiap-tiap lembaga. Jadi kalau nanya ke saya kan mesti bagus semua. Nah, kalau ingin lebih objektif ya silakan bertanya langsung kepada tiap-tiap lembaga yang sudah menggunakan metode Super Tahfiz. Jadi saya suruh bertanya. Saya misalkan kemarin di Bangkalan, ya, di Sidoarjo, kemudian di Gresik, terus di Malang, terus di Mojokerto, terus di Jombang, kan begitu. Nah, ini mereka melihat satu ternyata di akhir, ya, mereka menyimpulkan bisa Ustaz Super Tahfiz diterapkan untuk semua usia gitu. Jadi orang nggak bisa baca, nggak bisa menulis, itu bisa hafal Al-Quran dengan betul tajwidnya, betul makhrajnya, betul sifat hurufnya, dan juga mungkin hafalannya, kan begitu. Terus saya tegaskan, dan memang begitulah dulu Al-Quran turun sampai kepada Rasulullah. Jadi yang ada itu bacaannya dulu, tulisannya itu mengikuti. Quran itu ada setelah bacaannya dulu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, begitu. Ini Nabi menerima dari malaikat Jibril, terus Nabi sampai kepada para sahabat. Kemudian Nabi itu menyuruh para sahabat untuk menulis. La taktubu anni ghair hadzal Quran. Jangan kamu tulis dari saya kecuali Quran saja. Jadi hadis nggak boleh pada zaman itu, supaya nggak tercampur, kan begitu. Dan ini bertahun-tahun. Bahkan setelah Rasulullah meninggal pun ini terjaga. Tapi ketika itu mushaf belum ada. Artinya mushaf itu baru ada, baru dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar, disempurnakan pada Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dibukukan betul-betul pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, kan begitu. Nah, barulah di situ setelah ada
mushaf yang Rosam Utsmani ini baru dipakai kepada semua umat Islam, kan begitu. Ada 7 atau 8 Al-Quran ketika itu yang disebarkan di tiap-tiap negeri, kan begitu. Selain mushaf yang ini nggak boleh dipakai kecuali mushaf yang sudah diresmikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dinamakan mushaf Rosam Utsmani, kan begitu. Tetapi ini hanya mushaf saja, ilmu tajwidnya belum ada, gitulah. Jadi pada zaman Nabi itu tidak ada ilmu tajwid. Pada zaman sahabat juga tidak ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu baru ada pada zaman Khalifah Abbasiyah. Jadi 200 tahun lebih ilmu tajwid nggak ada. Tetapi bacaan bertajwid itu sudah ada. Jadi bacaan sudah ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, itu sudah ada bacaan bertajwid. Tetapi ilmunya baru ditemukan pada zaman Khalifah Abbasiyah, begitu. Artinya bacaan bertajwid itu bacaan yang betul-betul Nabi terima dari malaikat Jibril, sahabat terima dari Rasulullah, dan seterusnya. Nah, sehingga Al-Quran tetap terjaga, walaupun mungkin tulisan antara satu mushaf dengan yang lain itu berbeda, tetapi bacaannya tetap sama, begitu. Karena yang dijaga adalah bacaannya. Makanya kata-kata Quran itu adalah bacaan, dan bacaan itu bisa diterima oleh semua orang. Kalau saya analogikan begini, anak kecil itu usia 3 tahun itu udah bisa ngomong, walaupun dia nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Karena modal untuk bisa ngomong itu nggak pakai membaca, hanya mendengar. Inna sam'a wal basor. Dan bahkan di Quran itu hampir semua proses kehidupan anak atau manusia itu dimulai dari pendengaran. Makanya anak kecil itu bisa ngomong, ya, walaupun dia nggak pernah sekolah. Nggak ada ceritanya untuk bisa ngomong dia sekolah dulu, nggak ada. Nah, itulah yang ini, karena Quran itu bisa dihafalkan walaupun orang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, asalkan diperdengarkan dengan betul. Nanti ketika diterapkan, bagaimana kalau anak saya misalkan mendengarkan Al-Quran, menghafal Quran dari kaset, apakah boleh, Ustaz? Kalau anak menghafalkan Al-Quran dari rekaman kaset, itu anak akan hafal, tetapi biasanya hafalannya bermasalah. Tajwidnya kurang jelas, makhrajnya kurang jelas, sifat hurufnya kurang jelas, jadi ngambang semua. Makanya saya tidak menganjurkan untuk itu. Jadi yang kita bentuk dari awal tadi adalah pola menghafal yang benar. Cara menghafal yang benar itu ditalkinkan oleh guru. Sama ketika Nabi Muhammad kepada para sahabat itu, Nabi membacakan, sehingga para sahabat mengikuti bacaan seperti Rasulullah, gitu. Jadi contoh begini, pada zamannya Rasulullah itu ada seorang sahabat namanya Hisham. Hisham itu masih keluarga Rasulullah dari istrinya Khadijah. Hisham ini masuk Islamnya agak akhir. Tetapi karena punya suara yang bagus, punya hafalan yang baik, jadi beliau bisa menjadi imam sholat. Ternyata ketika beliau jadi imam, makmumnya itu Umar bin Khattab. Umar ini termasuk sahabat senior, sahabat yang mengikuti Rasulullah sejak di Mekah sampai ke Madinah. Berarti beliau sudah mendapatkan begitu banyak ayat. Nah, ketika Hisham menjadi imam, ternyata berbeda bacaan yang diterima oleh Umar dengan Hisham ini. Nah, Umar nggak terima memang, tapi dia menunggu sampai selesai sholat. Setelah sholatnya selesai, baru kemudian Umar mengajak Hisham ini, dibawa Hisham ini kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah mendengarkan ayat yang dibacakan seperti itu. Jangan-jangan ini dibuat-buat, kan begitu. Memang dalam riwayatnya itu sampai Umar menarik bajunya Hisham dan sebagainya, kan begitu aja. Tapi intinya Umar bertanya itu sambil membawa Hisham di depan Rasulullah. Nabi akhirnya menyuruh si Hisham ini, bacakan Hisham. Mana yang dikatakan Umar itu bacaannya berbeda, dibacakan. Kemudian Nabi mengatakan, demikianlah hakadza unzilal Al-Quran, demikianlah Al-Quran itu diturunkan, demikian bacaannya, seperti itu. Jadi Nabi menyuruh Umar, baik Umar, bacalah Al-Quran. Terus Umar membaca. Karena ketika Umar membaca itu, Nabi mengatakan hakadza unzilal Al-Quran, demikianlah akan diturunkan. Tapi kan berbeda bacaannya. Nah, akhirnya di situ ada Nabi mengatakan di akhirnya itu,
innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan dengan 7 jenis bacaan. Ahruf itu 7 jenis. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Harfun itu bukan huruf. Maksudnya huruf bisa, kata-kata mustarok yang mempunyai banyak maksud. Jadi 7 jenis bacaan, logat atau dialek. Ada bacaan imalah dan sebagainya. Nanti kan ada imam-imamnya, itu Imam Kisai lah, Imam Qalun dan sebagainya kan itu. Jadi bacaan-bacaan itu semuanya memang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Jadi yang para sahabat permasalahkan itu adalah bacaan itu saya nggak pernah dengar kan begitu. Nah, gitu loh. Oleh sebab itu, Quran ini memang secara turun-temurun yang dijaga oleh para sahabat itu adalah kemurnian bacaannya. Sehingga orang belajar Al-Quran itu justru tanpa melalui proses membaca. Jadi Nabi membacakan langsung anak bisa ngikuti. Apalagi anak kecil. Anak kecil itu memang proses belajar bahasanya, linguistiknya itu tidak melalui membaca, hanya mengikuti. Nah, kita bisa melihat ketika anak usianya 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun itu paling banter-banternya dia, paling banyak-banyak dia ngikuti orang, ngikuti omongnya orang. Kita ngomong apa-apa dia ngikuti. Nanti ketika usianya 5 tahun, 6 tahun dia paling seneng ngikuti, bukan ngikuti ngomongnya, karena udah bisa ngomong kan. Dia ngikuti cara berpikirnya, tingkah lakunya, ditiru semuanya. Makanya anak kecil adalah peniru yang paling baik, peniru yang paling ulung di muka bumi ini adalah anak kecil. Tapi meniru sesuai usianya. Ketika usianya masih 2 tahun, 3 tahun, dia meniru cara kita ngomong. Nah, ketika usianya itu 5 tahun, 6 tahun, meniru kita, cara kita berpikir, cara kita bertingkah, sebagainya. Jadi, anak kecil adalah peniru yang baik. Jadi, anak kecil itu tidak pernah menghafal, tetapi meniru. Copy paste, ya, copy paste. Nah, anak kecil itu begitu. Nah, ketika guru membacakan dengan bacaan yang tidak jelas, ya, gurunya katakanlah tadi rekaman kaset, nggak begitu jelas. Ya, anak kan jadi seperti itu. Tetapi kalau kita talkinkan dulu, kita taktikkan dulu, jadi kita tanamkan dalam dirinya dia itu cara menghafal yang benar, pola menghafal yang benar, sehingga anak tidak pernah mendapatkan ayat kecuali mesti tajwidnya betul, mesti makhrajnya betul, mesti sifat hurufnya betul. Nah, kalau udah begitu, mau dibaca cepat, mau dibaca lambat, mau dibaca tartil, tetap tajwidnya terjaga dengan baik gitu loh. Karena saya begitu banyak mendapatnya di mana-mana pelatihan, mesti orang tuanya mengeluh, Ustaz, anak saya sudah hafal 6 juz. Masalahnya apa? Bacaannya itu seperti ngambang, Ustaz. Nah, kenapa kok ngambang? Karena sebetulnya orang tuanya hanya menyuguhkan rekaman saja, tapi tidak pernah ditalkinkan, tidak pernah ditaktikkan. Nah, talqin taktik itu kan proses bagaimana supaya tajwidnya nggak lari, makhrajnya nggak ada yang salah, ya. Kemudian sifat hurufnya juga nggak ada yang salah, kan itu yang tadi di awal kita sampaikan bahwasanya menjaga bacaan Al-Quran sesuai tajwidnya, makhrajnya dan sifat hurufnya itu hukumnya adalah fardu ain, gitu. Jadi kalau pakai super tahfidz, walaupun hafalannya mungkin seperti apapun, tetap tajwidnya betul, makhrajnya betul, sifat hurufnya betul. Walaupun anak itu masih belum bisa baca, belum bisa menulis, kan gitu. Akhirnya kawan-kawan dari Malaysia tadi itu ya puas hati. Karena di sana memang psikologi untuk anak kecil itu sangat kuat. Jadi tidak dibolehkan anak itu dididik dengan cara memaksa. Nah, itu yang mereka cari. Ada nggak cara menghafal Quran yang tidak menggunakan paksaan? Nah, ternyata dia menemukan di super tahfidz yang tadi kita katakan positif learning, kan begitu. Jadi udah dibuktikan, sudah banyaklah yang kawan-kawan itu menerapkan itu di lembaga masing-masing. Makanya kalau ada misalkan ingin studi komparatif, ya saya tinggal mengarahkan, silakan datang ke sekolah ini untuk melihat seperti apakah penerapannya di sana, kan begitu. Ya, itu teman-teman semua. Jadi sudah sekilas memang banyak ilmu beliau ini yang perlu kita serap. Ustadz Husin, Ustadz Jalani mungkin yang mau ditanyakan dalam penerapan super tahfidz, atau misalnya kalau santrinya bosan, gurunya bosan, itu apa kira-kira triknya itu? Silakan Ustadz Husin atau Ustadz Jalani. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, dengan adanya Super Tahfiz ini, 5 bulan yang lalu kita sudah ikut pelatihan dan belajar bagaimana penerapan metode Super Tahfiz ini. Secara umum itu ada 2 metode untuk menghafal, pendengaran dan penglihatan. Nah, jadi ini untuk MTSMA yang saya tanyakan. Kalau di lapangan selama 4 bulan ini, anak MA MTS itu ada memang sebagian mendengar dan melihat Al-Quran ketika proses itu berlangsung. Apakah sudah benar metode yang kami pakai ketika kami ngajar ngaji? Ketika ngajar ngaji berkelompok itu santri-santri bawa Al-Quran. Itu ketika guru mentaktikkan ayat, talqin ayat itu, anak-anak disuruh melihat Al-Quran dan kemudian diikuti dengan melihat Al-Quran. Itu apakah ada kesalahan dalam metode Super Tahfiz apakah tidak? Kemudian yang kedua, satu dulu, supaya nggak lupa. Ya. Begini, Ustaz. Sudah pernah kita coba ya. Jadi testimoni ada 2 kelompok ya, misalkan kelompok 1 guru mentalkinkan membacakan Al-Quran, terus katakan satu kelompok ini 5 orang, dia nggak boleh melihat mushaf ya, dia hanya memperhatikan apa yang dibacakan oleh gurunya. Terus yang kedua 5 orang lagi satu kelompok ini, guru membacakan tapi muridnya melihat mushaf. Pertanyaannya nanti, lebih cepat mana, lebih bagus mana hasilnya, artinya lebih mungkin mana hafalannya, lebih bagus mana tajwid makhrajnya dan sifat hurufnya antara 2 kelompok ini, kan begitu. Dapatannya, ya findingnya itu adalah anak-anak yang melihat mushaf itu cenderung hafalannya lemah. Anak-anak yang tidak melihat mushaf itu cenderung hafalannya lebih kuat, lebih mungkin, tajwidnya lebih bagus, makhrajnya lebih bagus, sifat hurufnya lebih bagus. Inilah yang dulu Nabi terapkan. Jadi ketika Al-Quran turun, itu Nabi bukan menyuruh, wahai para sahabat semuanya kamu belajar membaca, nggak ada. Tapi mereka disuruh ikuti bacaan saya kan. Lihat bagaimana cara saya membacakan Al-Quran. Dan itu yang selalu para sahabat jaga. Saya mendengar dari Nabi seperti ini bacaannya. Berarti itu yang dinamakan talaqi musyafahah itu. Jadi belajar langsung dari lisan atau mulutnya guru. Jadi yang paling, saya tidak mengatakan tidak boleh kalau sambil melihat mushaf. Kalau ditalqinkan sambil melihat mushaf itu namanya talqin binadhar. Tapi kalau kita mentalqinkan mushafnya nggak ada, jadi dia fokus untuk melihat mulutnya guru, itu namanya talqin bil ghaib. Nah, antara talqin binadhar dengan talqin bil ghaib itu justru lebih kuat talqin bil ghaib, hasil kualitasnya. Konsentrasinya lebih karena dia langsung mengikuti. Iya, iya. Kalau mengikuti, oh ini bacanya begini. Tapi kalau binadhar dia terpecah. Yang satu lihat. Telinganya ingin mendengarkan, yang perhatiannya satu lagi untuk matanya melihat tulisan. Nah, jadi contoh begini. Contoh ini buku saya pinjam sebentar, yang ini coba. Contoh yang ini ya. Contoh ini buku. Saya bilang begini, tolong dibaca. Setelah dibaca 1 menit, saya suruh tutup. Setelah ditutup, saya tanya, yang tadi kamu baca apa? Coba kamu sebutkan. Tidak ada di dunia ini orang yang langsung bisa hafal semuanya. Artinya, orang kalau membaca belum tentu hafal. Tapi orang kalau hafal, dia mesti hafal. Paham ya? Paham. Jadi Rasulullah itu ketika ya Muhammad iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan Nabi mengikuti bacaan dari malaikat Jibril. Ketika pulang sampai ke rumah, ditanya sama istrinya, kalau betul Rasulullah menerima wahyu, mana wahyunya? Nabi langsung membacakan 5 ayat itu. Kemudian Khadijah menyampaikan kepada pamannya, siapa namanya, Buhairah ya, siapa namanya itu yang pendeta itu. Nah itu juga langsung Nabi membacakan. Kenapa? Karena memang Nabi begitu menerima itu langsung mengenal pasti, oh seperti ini bunyinya.
Berarti Nabi ketika itu belajarnya bukan binador, karena memang Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyah alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi Nabi Muhammad itu memang manusia yang tidak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan lagi di ayat yang lain, wa ma kunta tatlu wala takhutuhu biyaminik. Kamu nggak bisa tatlu, nggak bisa baca. Wala takhutu khot, itu nggak bisa nulis. Kalau kamu bisa membaca dan bisa menulis, idzal lartabal mubtilun, maka Quran ini akan diragukan oleh banyak orang. Berarti memang Nabi proses belajarnya bagaimana? Dengan membaca ataukah mengikuti bacaan? Mengikuti bacaan. Mengikuti bacaan. Berarti talqinnya yang betul ada talqin bil ghaib, bukan talqin bin nador. Ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu kata Ustadz Marzuki tadi bukan tidak boleh, tapi kalau kita lihat dua cara ini, bil ghaib dengan bin nazar, jelas lebih bagus, lebih cepat itu bil ghaib. Ya. Silakan Ustaz Jalani, mungkin ada yang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Ustadz, karena saya di sini memegang santri itu ada yang MI, ada yang MA. Jadi benar yang dikatakan Ustadz tadi, kalau pengalaman bin Nazor dia tidak semuanya mungkin hafalannya. Kemudian kendala di saya belum menggunakan metode Skartafis, karena pertama saya tuh anak MI, kemudian anak MA, anak MTS. Kemudian kendala lagi dari saya itu untuk memperbaiki bacaan yang salah sebelumnya itu sepertinya sulit. Nah, jadi bagaimana itu cara penyerapan di Skartafis itu ketika anak-anak MI digabungkan dengan anak-anak MTSMA? Oke, begini Ustaz ya. Menghafal itu tidak sama dengan membaca ya. Jadi menghafal itu cuma menirukan bacaan. Ketika anak kita ajarkan tahfidz, itu cuma satu aja syaratnya. Jadi nanti ada passive learning dengan active learning. Passive learning itu begini. Passive learning itu ketika anak masih belum bisa baca, belum bisa menulis, tapi kita serapkan program menghafal, itu sudah bisa. Tetapi kita nggak bisa mengetahui apakah anak itu betul ataukah tidak bacaannya. Karena dia ngomong juga masih belum jelas. Nah ini makanya ketika usia 3 tahun, 2 tahun, setahun dalam kandungan itu kita namakan passive learning. Artinya muridnya itu sudah bisa mendengar. Ketika Allah sudah menjadikan seorang bayi itu bisa mendengar di dalam kandungan, dia sudah belajar. Tetapi dia bisa ngomongnya setelah usianya 3 tahun ataupun 4 tahun. Nah, setelah anak-anak sudah bisa ngomong dengan lancar, bahasanya sudah sempurna, maka kita pindah yang tadinya itu passive learning menjadi active learning. Active itu maksudnya aktif ataupun responsif ya. Maksudnya responsif itu anak sudah bisa memberikan respon. Aktif artinya dia bisa diajak interaktif. Dialog bukan monolog gitu kan. Jadi guru mentalkinkan, anaknya sudah bisa mengikuti bacaan guru. Itu namanya active learning. Tadi kalau passive learning, anak masih belum bisa mengikuti. Dia diam aja dia. Dengan mau mentalkinkan gimana pun, dia nggak akan bisa memberikan respon apa-apa. Karena memang dia bahasanya masih belum sempurna. Maksud saya, kalau kita punya murid yang sudah bisa ngomong, ya berarti anak ini sudah punya potensi untuk bisa mengikuti bacaan guru gitu loh. Sudah bisa ngomong berarti kan katakanlah paling maksimal 5 tahun lah, ya toh. 5 tahun ke atas itu sudah bisa. Bagaimana kalau seandainya kita gabungkan gitu kan, usia 5 tahun sampai 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya gitu kan jadi satu. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Tidak menjadi masalah. Cuman nanti gurunya yang agak susah. Kenapa? Karena anak itu berkembang itu tidak akan sama. Jadi ada kalau di dalam ilmu psikologi ya, ilmu kejiwaan perkembangan anak itu ada pendengaran itu namanya apa?
auditori. Auditori. Kalau penglihatan namanya apa? Auditori. Kalau gerakan namanya apa? Saya juga lupa itu. Gerakan namanya kinestetik. Kalau pendengaran auditori. Kalau penglihatan visual. Visual. Jadi ketiga hal ini tidak bisa serentak perkembangannya. Jadi kadang ada yang auditori dulu, kadang ada yang visual dulu, kadang ada yang kinestetik dulu. Kinestetik itu dia tingkahnya banyak. Dia nyoba ini, lari ke sana kemari, itu kinestetik karena dia ingin mengembangkan potensi motor. Motor kasar sama motor halusnya. Dan nggak bisa dipaksa setiap anak itu harus sama, nggak bisa. Nah ketika anak seperti ini usianya dikumpulkan sama anak SD, jelas gurunya yang nanti kewalahan. Gitu loh. Makanya yang bagus itu dijadikan satu. Anak yang usia 6 tahun jadikan satu seusianya. Yang 5 tahun jadikan satu seusianya. Yang usia 7 tahun jadikan satu seusianya. Gitu. Jadi itu lebih mudah gitu kan. Ketika kita mengajarkan tahfidz kepada anak sesuai dengan perkembangan umurnya gitu. Jadi pertanyaannya itu bukan masalah bisa atau nggak bisa diajarkan, cuman di di asuhnya. Di cara kita mengelola anak ini mungkin kesulitan, apalagi kalau gurunya itu nggak sabaran ataupun gurunya itu lemah di pedagogi. Nah ini dia fokus kepada menghafalnya, bukan fokus di pedagoginya. Beda ya. Kalau guru yang bagus itu bukan fokus di menghafalnya, tapi fokus di bagaimana mengelola anak-anak dan kelasnya. Makanya at-thariqatu ahammu minal madah itu ya. Cara itu lebih bagus, pedagogi itu lebih bagus daripada materinya itu sendiri. Materinya Al-Quran, kalau kita lemah di pedagogi, di cara mengajarnya, itu nggak akan sampai ilmu kepada anak-anak. Kenapa? Karena kita lemah. Gitu loh. Contoh begini, saya ketika testimoni untuk positive learning dulu waktu di Malaysia, itu saya contohkan begini. Guru-guru saya minta tolong anak-anak sebelum menghafalkan Al-Quran itu diajak dulu untuk sholat duha. Nah di situ kan muridnya kan usianya kan campur itu 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan itu 4 usia nih 3, 4, 5, 6. Saya bilang apakah bisa ngajak anak-anak sholat duha untuk 4 usia ini 3, 4, 5, 6. Katanya bisa Ustaz. Nah, jadi dikumpulkan di aula anak-anak itu. Ketika guru itu datang ke aula untuk ngajak sholat, ya anak-anak diajak katanya jumlah 70 orang. Nah, dulu murid saya agak banyak, ada 100-an. Katakan 70 lah. Itu mayoritas yang mau mendengar, mau ikut taat perintah gurunya paling ya ada 2, 3, 4 orang aja. Kebanyakan nggak mau. Nanti kalau gurunya nggak sabar kan teriak-teriak dia. Nah, ini sholat ini, apalagi menghafal Quran. Jadi halangannya bukan pada menghafalnya, tapi lemahnya kita di dalam mengelola anak-anak kan begitu. Akhirnya ya nggak jadi sholat duha. Saya tanya gimana teacher? Dibilang nggak apa-apa loh Ustaz, kalau anak-anak nggak sholat juga nggak dosa katanya begitu karena masih kecil. Saya bilang kalau begitu jawabannya nggak usah sekolah aja sekalian. Justru karena nggak bisa sekolah itu kan dia diantar ke sini supaya diajarin kan. Dilatih. Jangan begitulah jawabannya. Justru ya kita dituntut untuk menguasai pedagogi, cara ngurus anak-anak bagaimana. Akhirnya saya minta guru-guru semua masuk ke aula. Saya tunjukkan bagaimana cara mengelola anak yang usianya berbeda, usia 3, 4, 5, 6. Untuk sholat duha aja dulu. Nanti baru masuk ke tahfidz. Kan itu. Lihat bagaimana cara mengurus. Padahal saya laki-laki, dia perempuan. Ketika saya praktekkan, saya ajak untuk sholat. Kira-kira anak-anak jawabannya sama ataukah beda? Saya ajak katakanlah begini, ayo sekarang kita sholat duha. Ketika saya tanyakan begitu, ajak seperti itu, kira-kira anak-anak ini jawabannya sama ataukah beda dengan guru yang tadi itu? Sama. Yang mau paling 2, 3, 4 orang. Tapi akhirnya anak-anak mau semua tanpa paksaan. Caranya gimana Ustaz? Nah kan itu. Berarti di sini kan yang diperlukan itu adalah kemampuan guru, skill guru untuk mengelola kelas, mengelola murid, kan begitu.
Yang tadi kan ya udah nggak apa-apa Ustaz, anak masih kecil nggak sholat kan nggak dosa. Ya kalau gitu caranya ya usah kita nggak begitu, nggak usah ngapal Quran sekalian kalau begitu kan nggak dosa kan begitu. Nah ini saya tunjukkan kalau inilah yang nanti kita masuk di penerapan positif dan negatif learning itu bagaimana dampaknya. Guru yang tadi itu melihat anak-anak yang nggak mau itu lebih banyak, jadi akhirnya karena anak-anak yang nggak mau itu lebih banyak, guru tuh nggak jadi ngajak sholat duha. Saya justru nggak begitu, yang mau walaupun cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang itu yang saya hargai. Jadi saya katakan alhamdulillah Ahmad mau sholat duha, kamu anak yang soleh gitu kan. Ketika anak kita berikan penghargaan seperti itu senang. Nah ketika anak kawannya mendengar, kawannya diberikan penghargaan, dia pasti ingin dihargai oleh gurunya. Saya juga, kamu juga sama Ali, sangat anak yang bagus, anak yang soleh kan begitu. Sebelahnya juga sama, dan kita harus memberikan penghargaan yang sama. Setelah begitu, akhirnya yang depan satu soft itu sudah ini anak-anak yang soleh-soleh semuanya, bagus-bagus semuanya ini mau sholat duha dengan Ustaz. Nah, yang belakang juga saya Ustaz sama ini kalau mau pingin jadi anak yang soleh, semua softnya disusun gitu kan. Makanya semua 70 orang itu mau sholat semuanya. Karena sebetulnya anak kecil itu tidak paham dosa atau pahala. Yang mereka paham itu adalah penghargaan dari guru dan orang tuanya. Kita mengatakannya nggak sholat dosa. Apa itu dosa? Nggak paham anak kecil itu. Kita bilang yang sholat adalah anak yang baik, anak yang soleh itu lebih sakti itu. Karena yang mereka perlukan itu sebetulnya penghargaan. Makanya penghargaan itu penting. Perkataan saja itu, apalagi kalau gurunya mengatakan begitu sambil bawa coklat, wah, subhanallah. Jadi disinilah kemampuan guru untuk mengelola. Jadi tadi pertanyaannya itu katakan bisa dan tidak bisa itu normatif. Dikatakan tidak bisa ketika gurunya lemah di pedagogi, dikatakan bisa kalau gurunya itu sudah kuat pedagoginya. Jadi kalau kuat pedagoginya kuat, mau umur berapapun dicampur nggak masalah. Karena kita sudah punya chemistry, sudah punya anak-anak itu kita belum datangnya ditunggu-tunggu itu. Betul. Kita belum datang ditunggu-tunggu. Saya kalau ngajar tahfidz anak usia 5 atau 6 tahun, belum jam 8, di kita jam 7, di sana jam 8. Itu sudah nunggu di bawah. Nah pertanyaannya dia nunggu saya atau kan nunggu penghargaan dari saya? Kan nunggu penghargaannya kan? Betul. Karena menghafal itu apa bagi mereka itu nggak ada pentingnya. Yang mereka minta dari saya itu adalah kalau ketemu saya Masya Allah Ali kamu bagus, itu yang mereka tunggu itu. Makanya dia pengen datang awal-awal ke sekolah itu karena setiap kali ketemu selalu diberikan penghargaan. Apalagi kalau seminggu sekali kita berikan hadiah ke anak-anak itu, wah itu mesti diingat itu sampai di rumah cerita ke ibunya, ke ayahnya, nggak ada habis-habisnya. Nah di sini jadi dalam kita mengelola kelas yang paling penting harus kita tanamkan itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang kuat dengan murid. Artinya kita meraih simpati anak-anak. Anak-anak murid itu harus percaya dulu dengan guru. Kalau mereka percaya dan yakin dengan gurunya, apapun yang kita suruh dia pasti ikut. Jadi itu dulu, jangan masuk ke materinya. Jangan masuk ke materi menghafalnya, jangan masuk ke materi yang macam-macam. Masuk dulu ke poin bagaimana supaya anak itu percaya dengan kita. Bagaimana supaya anak itu senang dulu dengan kita. Kalau anak-anak udah senang dengan kita, apapun yang kita omong, mesti dia mau ikut. Apalagi kalau yang dia ajarkan itu adalah tahfidz gitu loh. Maka kalau di dalam super tahfidz sampai ada pedagogi, ada lesson plan, ada micro teaching, itu sebetulnya adalah penerapan positive learning di dalam kelas. Jadi fokus kita adalah cara mengelola kelas itu harus kuat. Kalau kita lemah di situ, nanti timbul begitu banyak kasus. Apa kasusnya contohnya? Sekarang contoh begini. Hampir semua sekolah sekarang ini kesulitan untuk mencari guru tahfidz. Mengeluhnya begitu. Padahal dapatan saya di lapangan begitu banyak anak-anak atau santri-santri yang menghafalkan Al-Qur'an, alumni dari pondok dan sebagainya. Tapi kok ini di lapangan banyak sekali sekolah yang kekurangan guru tahfidz. Ini kan aneh itu. Sebetulnya bukan kurang guru tahfidz. Mereka nggak mau ngajar tahfidz untuk anak TK, untuk anak SD. Gitu loh. Mereka maunya ngajar tahfidz untuk anak-anak sanawiyah aliyah yang udah besar-besar. Karena guru yang paling susah itu
adalah guru TK. Kalau nggak sabar, nggak tahu cara mengurus anak TK, nggak jadi menghafal itu. Jadi lari-lari ke sana kemari itu. Ribut ya. Ya waktunya habis hanya untuk ngurus itu aja kan. Tapi kalau dia punya teori cara, nah kan itu. Berarti kelemahan kita bukan masalah gurunya. Skill guru itu untuk mengelola kelas harus ditingkatkan, harus ditambah kan begitu. Makanya kalau pesan Quran itu hadisnya kan khairukum man ta'allamal Quran. Ta'allama berarti kan memenuhi kompetensinya. Kompetensi itu berarti kan tajwidnya harus betul, makhrajnya harus betul, sifat hurufnya harus betul kan gitu. Kemudian wa'allamahu, ngajar. Nah ngajar ini kan nggak akan sampai ilmu kalau anak nggak yakin dengan kita, nggak suka dengan kita. Nah supaya suka harus menguasai pedagogi. Nah pedagogi yang bagus itu ya tadi merebut hati anak-anak dengan menerapkan positive learning itu. Jadi positive learningnya diterapkan di sekolah dalam kelas. Jangan mulai masuk dulu ke tahfidz kalau anak-anak masih belum siap. Saya kadang-kadang kalau anak-anak saya perhatikan tuh kurang siap untuk menghafal, saya akan cerita storytelling. Cerita tentang ayat yang akan kita hafal. Contoh misalkan surah Quraisy gitu kan. Itu cerita tentang orang-orang Quraisy kan. Nah, saya ceritakan apa itu suku Quraisy, tinggal di mana mereka, kerjaan mereka apa, kan bagaimana. Itu saya cerita, anak-anak senang itu. Siapa yang mau dengar cerita dari Ustadz, mesti saya begitu. Oke, kalau mau dengar cerita sama Ustadz, sekarang semuanya diam. Mesti semua diam. Nah, baru kita ceritakan. Ada suatu ketika, ada satu suku di tanah Arab, namanya suku Quraisy. Suku ini pekerjaannya begini. Itu anak-anak senang itu dengar itu. Setelah anak-anak sudah termotivasi, ya, dengan cerita kita, nah kita potong. Oke, nanti saya cerita lagi. Sekarang kita menghafal ya, sebentar aja, begitu. Jadi itu kemahiran saja, skill aja untuk mengelola kelas. Kalau kita sudah punya itu, sudah nggak ada lagi bedanya. Mau TK, mau SD, mau SMP, mau SMA, semuanya sama. Kan itu. Menjadi tidak sama itu ketika kita kurang menguasai untuk pedagoginya itu. Inilah yang saya lihat terjadi kesenjangan, sehingga kebanyakan guru-guru yang sudah alumni tahfidz Al-Quran lemah di pedagoginya, diminta untuk jadi guru tahfidz anak-anak TK mesti nolak, kan itu. Akhirnya yang jadi guru tahfidz ya guru TPQ, guru ngaji itu, padahal dia nggak hafal Quran kan, harusnya kompetensinya kan nggak boleh itu. Yang boleh mengajarkan tahfidz haruslah orang-orang yang pernah menghafal Al-Quran. Tapi karena kesulitan akhirnya ya darurat ngambil guru TPQ. Tapi daruratnya setiap tahun begitu, terus nggak ada nggak ada perubahan kan. Tahun ini darurat, tahun depan darurat lagi, sampai bertahun-tahun darurat terus kan begitu. Nah, maka ini kita coba kita upgrade ya, kita tingkatkan supaya guru-guru ini selain memenuhi kompetensinya ya, makhrajnya kita betulkan, tajwidnya kita betulkan, sifarutnya kita betulkan, hafalannya juga ditambah. Selain itu juga kita ajari pedagogi, micro teaching, pedagogi, lesson plan-nya ya, dengan menggunakan pendekatan positive learning. Dengan kemahiran ini, insya Allah nanti anak-anak akan dekat sama gurunya. Ketika anak-anak udah dekat sama gurunya, enak sudah. Jangan belum masuk kelas sudah ditunggu-tunggu. Karena apa ya, dirindui sama anak-anak. Apalagi untuk anak-anak yang masih kecil-kecil itu kan. Itu polos banget anak-anak itu. Apapun yang kita lakukan itu yang mereka katakan. Dan itu diulang-ulang terus, kadang-kadang sambil main. Saya perhatikan di banyak tempat itu, sambil main bola itu yang keluar bukan lagu itu. Ayat-ayat Al-Quran. Kenapa ya? Bagi dia tuh nggak ada bedanya nyanyi dengan baca Al-Quran. Karena yang paling penting adalah saya mendapatkan penghargaan dari guru saya. Jadi ketika nanti dia datang ke sekolah, yang ditunggu adalah pujian, penghargaan dari gurunya kan itu. Nah ini yang harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga ketika seorang guru mempunyai skill pedagogi yang kuat, ya maka akan terbentuk sebuah hubungan yang kuat juga antara murid dengan guru. Kalau itu sudah terjadi, maka tahfidznya dengan sendirinya akan meningkat dengan pesat. Oke. Itu caranya begitu. Teman-teman semua, jadi kuncinya tadi itu kita ilmu yang sangat berharga. Tadi pertanyaan dari Ustaz Usin, Ustaz Jalani. Jadi kuncinya tadi itu penghargaan. Kalau kita lihat
Nabi kita Muhammad SAW, yang masuk Islam tuh karena ketertarikan dengan sifat Nabi. Sifat beliau. Nah, sifat beliau, bukan dari ancaman neraka surga, bukan ya. Apa namanya, malah dari lihat sifat Nabi, kemudian tertarik, itu yang banyak yang masuk Islam. Jadi ini masih banyak yang perlu kita bicarakan. Nanti kita bicara talqin dan taktik. Apa itu talqin, apa itu taktik. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya Saman, Ya Ya Cacam, Albam, Baca Galau. Alhamdulillah. Syukron, bertemu lagi di channel Zulkarnain Bayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.